Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Ananda Rinaldi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proposal penelitian yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepustakaan dan seminar kimia. Kita langsung saja kepada pemaparan proposal penelitian yang telah saya buat. Saya mengangkat judul yaitu Analisis Pemahaman Konsep pada Materi Ikatan Kimia kelas 10 IPA di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang melalui penggunaan Tertiary Multiple Choice Diagnostic Test. Kita langsung saja membahas pada bab 1, yaitu bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdapat 6 subbab, yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Adapun latar belakang masalah yang melatar belakangi peneliti untuk mengangkat judul tersebut, yang pertama, peneliti telah mewawancarai guru kimia SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Dari hasil wawancara tersebut, upaya guru dalam mencegah kesulitan siswa dalam pembelajaran kimia pada materi ikatan kimia dengan cara mendatangi siswa secara langsung dan tutor sebaya. Yang kedua, peneliti juga telah mewawancarai siswa SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Mereka mengatakan bahwasanya materi ikatan kimia itu sulit untuk dipahami dan bahkan hampir di seluruh subbab materi ikatan kimia. Yang ketiga, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa melakukan analisis pemahaman konsep siswa perlu dilakukan karena hal itu akan membantu untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Dan yang terakhir, peneliti akan melakukan analisis pemahaman konsep peserta didik melalui penggunaan Tertiary Multiple Choice Diagnostic Test. Dengan melakukan tes ini, diharapkan guru dan peserta didik dapat mengetahui tingkat pemahaman konsep peserta didik pada materi ikatan kimia. Berikutnya itu adalah fokus penelitian. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, materi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah materi ikatan kimia. Yang kedua, subjek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 IPA di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Dan yang ketiga, instrumen yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Tertiary Multiple Choice Diagnostic Test. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kemampuan pemahaman konsep peserta didik pada materi ikatan kimia kelas 10 IPA di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang melalui penggunaan Tertiary Multiple Choice Diagnostic Test. Dan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kemampuan pemahaman konsep peserta didik pada materi ikatan kimia kelas 10 IPA di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang melalui penggunaan Tertiary Multiple Choice Diagnostic Test. Adapun manfaat penelitian, yang pertama bagi guru, diharapkan dapat membantu guru untuk mengetahui pemahaman konsep peserta didik dan mempertimbangkan dalam memilih dan merancang strategi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Yang kedua, bagi peserta didik, agar peserta didik mengetahui pemahaman konsep pada materi ikatan kimia dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajarnya. Yang ketiga, bagi sekolah, sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman konsep peserta didik pada materi ikatan kimia. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini, yang pertama yaitu pemahaman konsep. Menurut Jordan, tahun 2013, pemahaman konsep adalah kemampuan seseorang untuk dapat mendefinisikan, membedakan, memberi contoh, dan menghubungkan suatu konsep dari apa yang diketahuinya dengan pengetahuan yang baru, serta mampu mengaplikasikan konsep tersebut. Yang kedua, tes diagnostik. Menurut Rusilowati tahun 2015, tes diagnostik merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kekurangan siswa dalam mempelajari sesuatu, sehingga hasilnya digunakan sebagai dasar memberikan tindak lanjut. Yang ketiga, yaitu Tertiary Multiple Choice. Menurut Anantia tahun 2017,
Third-tier multiple choice adalah tes pilihan ganda yang terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama, tingkat pertama itu berupa pertanyaan pilihan ganda. Dan pada tingkat kedua, merupakan alasan memilih jawaban di tingkat pertama. Dan pada tingkat ketiga, berupa keyakinan siswa terhadap jawaban pada tingkat pertama dan tingkat kedua. Selanjutnya itu bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama itu adalah landasan teori, yang kedua penelitian yang relevan, dan yang ketiga adalah kerangka berpikir. Kita akan membahas tentang landasan teori. Yang pertama adalah pemahaman konsep kimia. Pemahaman konsep kimia adalah memberikan penjelasan bagaimana siswa dapat memanfaatkan dan menerapkan apa yang telah diperoleh dari proses pembelajaran kimia, sehingga siswa dapat menyelesaikan soal dengan mudah dan benar melalui pemahaman konsep yang telah dimiliki oleh siswa. Yang kedua adalah tes diagnostik. Tes diagnostik adalah untuk mengetahui kekuatan dan kekurangan siswa dalam mempelajari sesuatu, sehingga hasilnya digunakan sebagai dasar memberi tindak lanjut. Tes diagnostik ini terdapat 5 macam. Yang pertama, diagnostik tes dengan instrumen pilihan ganda. Yang kedua, diagnostik tes dengan instrumen pilihan ganda yang disertai alasan. Yang ketiga, diagnostik tes dengan instrumen pilihan ganda yang disertai pilihan alasan. Yang keempat, diagnostik tes dengan instrumen pilihan ganda dan uraian. Dan yang terakhir adalah diagnostik tes dengan instrumen uraian. Yang ketiga adalah third-tier multiple choice. Third-tier multiple choice adalah tes pilihan ganda yang terdiri dari 3 tingkat, di mana tingkat pertama berupa pertanyaan pilihan ganda. Pada tingkat kedua adalah alasan memilih jawaban pada tingkat pertama, dan pada tingkat ketiga berupa keyakinan siswa terhadap jawabannya pada tingkat pertama dan tingkat kedua. Instrumen ini juga dapat mengidentifikasi pemahaman konsep siswa dengan sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Selain itu, instrumen ini dapat pula membedakan siswa yang menjawab salah karena mengalami miskonsepsi atau kurang memahami konsep materi. Yang keempat adalah ikatan kimia. Pada materi ikatan kimia ini, kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama adalah ikatan ion, kedua adalah ikatan kovalen, yang ketiga adalah ikatan kovalen koordinasi, dan yang keempat kita akan membahas tentang ikatan logam. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Di slide ini terdapat 5 penelitian yang relevan, dan pada slide berikutnya juga terdapat 5 penelitian yang relevan. Maka jumlah penelitian relevan yaitu ada 10 penelitian relevan. Pada kerangka berpikir ini, penulis melakukan identifikasi masalah dari segi guru dan siswa. Nantinya, hasil identifikasi masalah itu terdapat pemecahan masalah yang diberikan oleh penulis, yaitu dengan cara analisis pemahaman konsep siswa pada materi ikatan kimia kelas 10 IPA di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang melalui penggunaan third-tier multiple choice diagnostic test. Setelah didapatkannya pemecahan masalah ataupun ide, penulis selanjutnya melakukan adaptasi instrumen tes. Setelah dilakukannya adaptasi instrumen tes, selanjutnya penulis memberikan siswa instrumen tes tersebut untuk dijawab. Dari hasil jawaban siswa itu akan dilakukan analisis jawaban. Dari hasil analisis itu, maka didapatlah hasil analisis pemahaman konsep siswa. Apakah siswa mengalami pemahaman konsep yang baik ataupun tidak. Dan bab yang terakhir adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini terdapat 7 pembahasan. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian, yang ketiga instrumen penelitian, yang keempat data dan sumber data, yang kelima teknik pengumpulan data, yang keenam teknik analisis data, dan yang terakhir adalah pengecekan keabsahan data. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Lalu, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Artinya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang telah terjadi pada subjek penelitian menurut Taringan 2013. Tempat dan waktu penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Maret dan dikeluarkannya izin penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah salah satu SMA yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, yakni SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Instrumen penelitian. Yang pertama adalah lembar wawancara. Instrumen ini digunakan pada saat pra-penelitian, yaitu mewawancarai guru dan siswa kimia SMA Negeri 4 Tanjung Pinang untuk mengetahui metode pembelajaran yang digunakan, pemahaman konsep, dan kesulitan peserta didik dalam memahami konsep selama proses pembelajaran pada materi ikatan kimia. Yang kedua adalah instrumen tes diagnostik pilihan ganda 3 tingkat. Tes ini memiliki 3 tingkat bagian, yaitu tingkat pertama merupakan pertanyaan pilihan ganda, tingkat kedua merupakan pilihan alasan dari jawaban pilihan ganda pada tingkat pertama, dan pada tingkat ketiga merupakan keyakinan siswa pada pilihan jawaban pada tingkat pertama dan tingkat kedua. Soal pada instrumen tes ini berisi 15 soal. Soal yang dibuat berdasarkan kompetensi yang akan dicapai pada materi ikatan kimia. Jenis data dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang dapat mencakup hampir semua data berbentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran kemampuan pemahaman konsep peserta didik pada materi ikatan kimia. Yang kedua yaitu sumber data. Subjek dari mana data dapat diperoleh adalah sumber data. Berikut adalah 2 sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah guru dan peserta didik SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Dan sumber datanya berbentuk wawancara dan tes diagnostik tertier multiple choice. Yang kedua adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data primer. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah jurnal, artikel, dan e-book. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, lembar wawancara. Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data pada saat pra-penelitian tentang pentingnya dilakukan analisis pemahaman konsep peserta didik melalui penggunaan tertier multiple choice diagnostic test. Dengan mewawancarai guru dan siswa kimia SMA Negeri 4 Tanjung Pinang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur menggunakan pedoman wawancara serta sistematis seputar kesulitan siswa dalam memahami konsep pada materi ikatan kimia. Yang kedua, tertier multiple choice diagnostic test. Instrumen tes ini digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pemahaman konsep siswa pada materi ikatan kimia. Tertier multiple choice ini memiliki 3 tingkat, yaitu tingkat pertama berisi pertanyaan pilihan ganda. Pada tingkat kedua berisi pilihan alasan yang mengacu pada pilihan jawaban pada tingkat pertama. Dan tingkat ketiga berupa keyakinan pada pilihan jawaban di tingkat pertama dan kedua. Teknik analisis data. Analisis data adalah salah satu yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, terutama bila diinginkan generalisasi atau kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Jika data disajikan dalam bentuk masih mentah, maka data tersebut kurang mempunyai arti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah dari tertier multiple choice diagnostic test. Data yang diperoleh lalu dianalisis menggunakan bantuan software RAS
untuk mengetahui kategori tipe jawaban siswa. Yang terakhir yaitu pengecekan keabsahan data. Di sini terdapat dua triangulasi. Yang pertama, triangulasi metode, yaitu membandingkan informasi dan data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Agar dapat memperoleh kebenaran informasi akurat dan gambaran utuh mengenai hal itu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi, atau bahkan pengamatan untuk dapat mengecek kebenaran. Yang kedua yaitu triangulasi teori. Triangulasi teori merupakan hasil akhir penelitian kualitatif yang berupa sebuah rumusan. Nantinya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan menggunakan informasi yang telah diperoleh. Sekian pemaparan presentasi proposal penelitian yang telah saya buat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.